Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik bangun ruang sisi lengkung bagian yang ketiga yang akan menyajikan berkenaan dengan luas permukaan kerucut. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan tahapan untuk bisa mendapatkan luas permukaan kerucut, dan tentunya kita gunakan luas permukaan tersebut untuk memecahkan beberapa permasalahan terkait dengan luas permukaan kerucut. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke. Untuk bisa mendapatkan luas permukaan kerucut, tentunya kita perlu perhatikan kerucut ya. Perhatikan kerucut berikut. Ada beberapa unsur yang perlu diketahui dari kerucut ya. Yang pertama, kalau dari titik O itu kita tarik garis menuju ke sisi alas, tentunya pada rusuk di alas ini, di sepanjang keliling lingkaran ini atau keliling alas. Ini dinamakan garis pelukis, disimbolkan dengan S ya. Kemudian, yang di bawah ini adalah alas dari kerucut yang berbentuk lingkaran. Jadi alas dari kerucut berbentuk lingkaran, di mana jari-jarinya adalah R kecil. Kemudian dari titik O, kalau ditarik tegak lurus terhadap alas dan nanti jatuhnya tepat di pusat lingkaran, maka ini dinamakan T atau tinggi dari kerucut. Sehingga kita dapati nanti hubungan dari garis pelukis S, jari-jari lingkaran R, dan tinggi kerucut T ini membentuk segitiga siku-siku. Tentu berlaku Pitagoras, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat ya. Jadi sekali lagi, garis pelukis S, jari-jari lingkaran R, dan tinggi kerucut T membentuk segitiga siku-siku. Maka berlaku S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, sekarang untuk bisa mendapatkan luas permukaan kerucut, kita akan coba buka kerucut ini sepanjang garis OP ya. Jadi dari OP ini nanti kita buka, dan tentunya sepanjang keliling lingkaran ini yang merupakan pertemuan antara sisi tegak dan sisi alas. Ini kita buka ya. Jadi OP dan sepanjang sisi lingkaran atau keliling lingkaran ini kita buka. Maka kita dapati ya jaring-jaring dari kerucut. Yang mana ini nanti adalah luas alasnya berupa lingkaran, dan kita dapati POP aksen yang merupakan namanya selimut kerucut. Perhatikan bahwa POP aksen itu bentuknya berupa juring lingkaran dengan jari-jari S ya. Jadi ini lingkarannya, lingkaran dengan jari-jari S. S ini adalah garis pelukis ya kalau dibuka. Sementara PP aksen itu adalah ya sepanjang keliling lingkaran ini. Nah, berarti PP aksen yang di sini menjadi sebusur dari lingkaran ya, panjang busurnya ya berarti sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R kecil. Keliling lingkaran dengan jari-jari R berarti 2πr. Nah, sekarang kita sudah dapati panjang busur dari PP aksen bisa diketahui, maka luas juringnya bisa kita dapatkan dengan dibandingkan dengan luas lingkaran dengan jari-jari S ya. Maka nanti berlaku luas selimut sama dengan luas POP aksen sama dengan panjang busur PP aksen ya, karena busur, panjang busur kita bandingkan dengan keliling lingkaran. Tentu keliling lingkaran dengan jari-jari S. Nah, PP aksen 2πr, tentu keliling lingkarannya karena jari-jarinya S ya berarti 2πs ya. 2πr per 2πs kali luas lingkaran jari-jarinya S berarti πs kuadrat. Bisa kita sederhanakan ya, 2π dengan 2π, S kuadrat dibagi S dapat S, sehingga kita peroleh luas selimutnya Pi dikali R dikali S. Atau bisa digunakan cara yang lain ya. Jadi selimut kerucut ini kita potong menjadi pias kecil-kecil. Nah, sebagaimana di garis pelukis yang diberikan di sini.
Kemudian potongan-potongan itu kita tata zigzag ya, bergantian, tegak, bawah, hadap atas, dan seterusnya menjadi seperti ini. Nah, nanti akan kita dapati bahwa ukuran ini adalah ukuran panjang S. Sementara yang ke sana itu berarti ukuran yang ada di sepanjang lingkaran ini atau keliling lingkaran. Karena dibagi dua, atas dan bawah, berarti yang sampai ke sini dapatnya separuh dari keliling lingkaran dengan jari-jari R. Kalau keliling lingkaran 2 PR, berarti sisi atas ini dapatnya PR. Bayangkan kalau pias-pias ini dipotong semakin kecil ya, dengan ukuran yang kecil, maka tentunya ini akan mengarah ke garis lurus. Juga S ini mengarah ke tegak. Nah, sehingga kalau potongannya semakin kecil, bentuk ini menjadi bentuk ya persegi panjang. Maka nanti kalau dihitung luas selimutnya karena persegi panjang, berarti panjang kali lebar. PR dikali S. Ya, PRS. Sama ya. Sehingga sudah kita dapat luas selimut kerucut adalah P dikali R dikali S. Sehingga untuk mendapatkan luas permukaan seluruh kerucut, tentunya luas alas yang berupa lingkaran ditambah luas selimut kerucut ya. Luas alas itu berarti PR kuadrat ditambah luas selimut kerucut yang sudah kita hitung PRS. Sehingga nanti kalau kita faktorkan, masing-masing suku ini punya PR. Berarti PR dikali R ditambah S. Oke, jadi sudah kita dapati ya konsep dari luas permukaan kerucut berarti luas alas yang berupa lingkaran ditambah luas selimut kerucut yang berupa juring lingkaran. Luas alasnya adalah PR kuadrat, jari-jari alas. Kemudian luas selimutnya adalah PRS, S-nya adalah garis pelukis. Kalau disederhanakan, PR dikali R ditambah S. Oke, sekarang kita coba untuk menyelesaikan beberapa permasalahan berikut. Sebuah kerucut, garis pelukisnya 50 cm, diameter alasnya 28 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut ya. Tentu ini akan lebih jelas kalau kita gambarkan ilustrasi dari kerucut yang dimaksud ya. Perhatikan ilustrasi dari kerucut yang dimaksud ya. Diketahui garis pelukisnya, garis pelukis berarti S ya. Nah ini S-nya 50, diameter alasnya 28. Nah kalau diameternya lingkaran itu 28 berarti jari-jarinya sama dengan 14 ya. Oke. Karena luas permukaan kerucut PR dikali R plus S berarti data ini sudah cukup. Ya, karena R-nya 14 maka Pi kita pilih berapa? Ya, tentu 22/7 ya, biar bisa disederhanakan. 22/7 kali 14 dikali 14 ditambah 50 ya. 14 dibagi 7 dapat 2. 2 kali 22 berapa? Ya, 44. 14 ditambah 50, 64 ya. 44 dikali 64, coba dihitung ya. Nah, nanti sekalian dicek hasilnya adalah 2816 cm persegi. Oke. Yang kedua, sebuah kerucut tingginya 4/3 jari-jarinya. Jika garis pelukisnya panjangnya 15 cm, hitunglah luas permukaan kerucut dalam pi. Jadi nanti pi-nya tidak perlu diganti dengan 22/7 atau 3,14 ya, karena mintanya dalam pi. Oke, untuk bisa mudah kita memahami, kita buat ilustrasi dari kerucutnya. Diberikan di sini kerucut ini tingginya 4/3 jari-jarinya. Berarti tinggi ditarik dari puncak ke alas ya, tegak lurus. Berarti ini 4/3 R. Garis pelukis berarti S. S-nya adalah 15 ya. Karena diminta luas permukaan, maka R-nya kita cari terlebih dahulu ya, tentu R-nya ini ya. R, kemudian S dan T itu membentuk segitiga siku-siku. Maka berlaku Pitagoras, S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Ya, S-nya 15, 15 kuadrat, R kuadrat plus T, T-nya 4/3 R. Nanti 4/3 R kalau dikuadratkan, 4 kuadrat 16 per 9 R kuadrat. Sementara 15 kuadrat 225 ya. Oke, gimana cara menjumlahkan pecahan ini? R kuadrat ditambah 16 per 9 R kuadrat. Ya, R kuadrat ini berarti 1 ya. 1 agar pecahannya penyebutnya sama, berarti kita ubah menjadi nanti berapa? Ya, tentunya kita ubah menjadi per 9 ya.
Jadi nanti 9 per 9. 9 per 9 ditambah 16 per 9. Nah, tentunya berapa? Ya, 25 per 9 R kuadrat. Oke, dari sini 225 dibagi 25 dapat 9. 9 dikalikan silang. 9 kali 9, 81. Sama dengan R kuadrat, tentu R-nya 9. Ya. Oke, sekarang luar permukaannya adalah PR dikali R plus S. Karena mintanya dalam Pi, berarti Pi-nya kita tetap biarkan ya. Berarti nanti Pi dikali R, Pi kali 9. R tambah S, 9 tambah 15. 9 Pi dikali 24. Coba dihitung ya. Cek. Ya, 216 Pi cm per segi. Oke, terakhir perhatikan. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 14 cm. Jika kerucut dimasukkan ke dalam kubus dengan diameter alas dan tinggi kerucut sama dengan rusuk kubus, hitunglah luas permukaannya. Nah, di sini berarti kerucut ya. Kita diminta menghitung luas permukaan kerucut yang ditaruh di dalam kubus dengan diameter alas dan tinggi kerucut sama dengan rusuknya kubus. Oke, tentu ini akan rumit kalau tidak kita gambar ilustrasinya ya. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi sambil kalian juga mencoba ya. Ini kira-kira adalah ilustrasi dari permasalahan di atas ya. Jadi ada kubus, di dalamnya ada kerucut yang mana nanti diameternya sama dengan rusuk kubus. Artinya berarti ini pas tepat ya. Kerucutnya itu berada pada alas dari kubus. Berarti menyinggung di kiri, kanan, depan, dan belakang. Tingginya sama dengan rusuk kubus, tinggi dari kerucut ya. Oke, sekarang kita masukkan ukuran-ukurannya. Panjang rusuknya 14. Karena diameter dan tinggi kerucut sama, berarti kalau diameternya 14, jari-jarinya 7 ya. Tingginya tentu sama dengan 14. Oke, untuk menghitung luas permukaan berarti kita butuh S atau panjang garis pelukis. Nah, di S ini kita cari. S, R, dan T pada kerucut ini merupakan sisi-sisi yang membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di S. Maka berlaku S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Nah, S kita cari ya. R-nya 7, T-nya 14. Nah, 14-nya kita ubah kira-kira menjadi 2 kali 7 ya. Kita ubah 2 kali 7. Nanti biar bisa dijumlahkan dengan 7 kuadrat. 2 kuadrat 4 kali 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat 4 tambah 1, 7 kuadrat. Berarti 5 kali 7 kuadrat. Maka S, nah tentu di akar 7 akar 5. Kalau S-nya sudah dapat, maka luas permukaannya tinggal kita masukkan ke perumusan PR dikali R ditambah S ya. Oke, karena jari-jarinya 7, maka Pi bisa kita gunakan 22 per 7. 22 per 7 dikali 7 dikali 7 ditambah 7 akar 5. 7 dibagi 7 ya dapat 1 ya, nanti 22 dikali 7 154, 22 dikali 7 akar 5 154 akar 5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Oke, tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.